Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله وهو الخلاق العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا إخواني kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita meninggal dunia kecuali kita dalam kondisi muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat, di mana sebagian kaum muslimin mereka mendengarkan nasihat, mereka mendengarkan khutbah dari para khatib dan para dai untuk menambahkan keimanan mereka. Namun ketahuilah, ternyata ada khutbah yang kita tidak ingin mendengarkannya. Ada khutbah yang kita semua berharap kita tidak bisa mendengarkan khutbah tersebut. Yang kita semua berharap kita tidak bisa mendengar nasihat tersebut. Dan kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang mendengarkan khutbah atau nasihat tersebut. Nasihat adalah memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan makna nasihat. An-nasiha kalimatun jumlatun biha, kalimatun yu'baru biha an jumlatin wa hiya iradatul haq lil mansuh lahu. Nasihat adalah sebuah ungkapan kalimat yang diberikan dengan mengharapkan kebaikan terhadap orang yang dinasihati. Berkaitan dengan nasihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, Ana lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman? Kemudian sahabat bertanya, untuk siapakah wahai Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk para rasulnya, dan para a'immah, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengatakan dalam asarnya, Al-mu'min tastur, al-mu'min yastur wa yansah. Seorang mukmin adalah dia yang menutupi aib saudaranya dan juga memberikan nasihat kepada sesama saudaranya. Dengan begini kita mengetahui bahwasanya nasihat adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di antara tanda cinta seseorang terhadap saudaranya adalah dengan menasihatinya. Namun begitu ternyata ada nasihat, ada khutbah yang kita tidak mengharapkan untuk bisa mendengarkannya. Ada nasihat yang kita berharap untuk tidak bisa mendengarkannya. Karena nasihat tersebut, karena ketika kita mendengarkan khutbah tersebut, berarti kita merupakan salah satu penduduk dari neraka Jahannam wal iyadu billah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu 'ala al-minbar khatiban min nari. Ketika datang di hari kiamat nanti, maka iblis berdiri di atas mimbar, berkhatib, berdiri di atas mimbar yang terbuat dari neraka. Faqala, kemudian ia mengatakan kepada para pengikutnya, Innallaha ta'ala wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kalian, dan janji itu adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku memberikan janji kepada kalian dan aku mengingkarinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan di dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblis atba'ahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, memberikan informasi di dalam Al-Qur'anul Karim terkait tentang khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya.
Ba'da ma qadallahu baina ibadahu. Khutbah ini disampaikan setelah Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hisab para hambanya. Fa adkhalal mu'minin al-jannat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukmin ke dalam surganya. Wa askanal kafirin ad-darakat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Faqama bihimul iblis la'anahu Allah alaihi. Maka iblis berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang disampaikan oleh iblis ataupun syaitan disampaikan kepada para pengikutnya, disampaikan di saat-saat yang sangat menegangkan. Khutbah yang disampaikan saat mereka pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam. Khutbah yang disampaikan oleh iblis dan mereka mendengarkannya, mereka mengetahui di hadapannya ada api yang menyala-nyala yang siap membakarnya. Khutbah yang sangat menyentuh hati. Khutbah yang bisa meneteskan air mata bagi siapa yang mendengarkannya. Khutbah atau nasihat yang bisa menyadarkan bagi mereka yang mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim terkait tentang khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya di dalam surah Ibrahim ayat 22 dan 23. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan setelah syaitan dan kemudian syaitan berdiri berkhutbah mengatakan setelah semua perkara telah selesai. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, lamma qadallahu baina ibadahu fa adkhalal mu'minin al-jannat wal kafirin ad-darakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara, menyelesaikan hisabnya dan memasukkan orang-orang yang berhak ke dalam surganya dan memasukkan orang-orang yang ingkar ke dalam nerakanya. Kemudian iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga memberikan janji kepada kalian, namun aku mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Maka hari ini aku tidak memiliki kekuasaan terhadap diri kalian, illa an da'utukum fastajabtum li. Kecuali ketika di dunia aku hanya menggoda kalian, menyuruh kalian kepada kesesatan dan kalian mengikutiku. Fala talumuni walumu anfusakum. Dan janganlah kalian menyalahkanku dan janganlah kalian mencelaku, kata iblis. Salahkanlah diri kalian sendiri, celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Dan saat ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian juga saat ini tidak bisa menolongku. Inni kafartum bima asyraktumuni min qabl. Dan sesungguhnya aku juga sebenarnya mengingkari terhadap kesyirikan yang telah kalian lakukan sebelumnya. Terhadap kesyirikan, kekufuran yang dilakukan manusia selama di dunia. Dan penutup khutbah iblis yang sangat menyedihkan adalah innadz zalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim Allah Subhanahu wa taala peruntukkan azab yang sangat pedih baginya, siksa yang sangat pedih baginya, yang sangat menyedihkan. Penutup dari khutbah iblis ini adalah wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan orang-orang yang beriman wa 'amilus solihat dan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis menggoda manusia di dunia setelah mereka menyisakan manusia, setelah mereka berhasil memasukkan manusia ke neraka bersamanya.
kemudian ia berlepas diri dan tidak ingin disalahkan ketika sampai di neraka jahanam. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah salahkanku, salahkanlah diri kalian sendiri. Itu di antara khutbah iblis. Bahkan penutupnya, nasihat yang diberikan iblis kepada pengikutnya, yang disampaikan iblis kepada pengikutnya, innadz zalimina lahum adzabun alim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, Allah Subhanahu wa taala peruntukkan azab yang sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini kita mendengarkan khutbah, jika saat ini kita mendengarkan nasihat, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum amal bila hisab. Saat ini kita melakukan amal tanpa hisab. Wal ghadan hisab bila amal. Dan nanti di hari kiamat kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada amal setelahnya. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kita menjadi golongan orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis la'natullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.